ini kalau di Pacitan ini tahun demi tahun cukup agak naik ya kalau kita lihat ya Mas. Itu banyak hal dari faktor mungkin sosial media, ekonomi, terus mungkin kurangnya pemahaman tentang agama, itu banyak faktor lah. Jadi SDR ya, betul. Sarah Dudorondo. Cocok iya. Jadi begini Mas, saya menanggapi apa yang jenengan tanyakan. Jadi memang itu juga menjadikan sebuah keprihatinan kita bersama ya. Artinya kalau yang paling banyak itu adalah faktor ekonomi. Nah itu. Dan ini juga mungkin apa ya? Kalau saya sendiri mungkin berpendapat juga bahwa ini juga salah satu penyebab itu adalah tentang maraknya pernikahan usia dini gitu Mas. Jadi salah satu penyumbangnya juga terkait dengan pernikahan usia dini seperti itu. Nah, kalau saya ya prihatin gitu kan. Yang perempuan ya kan 19 untuk laki-laki. Sekarang kan dinaikkan standarnya 19 dengan 19. Oh, semuanya 19 gitu ya. Itu pun masih terjadi banyak sekali. Artinya ada dua hal yang terjadi. Ketika umurnya 16 kemarin masih ada, dinaikkan 19 ini kuotanya agak naik sedikit. Karena umur 16 17 masuk dalam kategori dispensasi begitu. Ya itulah hukum itu ada dua, satu untuk social engineering, satu social control. Dengan social engineering adalah untuk mengarahkan sebenarnya, dengan aturan yang mengarahkan itu bagus juga. Namun sisi lain kadang-kadang harus ada kajian yang utuh juga. Misalnya ketika dispensasi ini dilayani, dampak-dampak sosial masyarakat, dampak-dampak tren lainnya, orang pacaran, aku nikah nanti bisa kok dispensasi begitu. Itu kan ketika orang nggak dinikahkan, anak dinikahkan, hak-haknya juga terbatasi, artinya tidak terakomodir. Itu kan dilematis sebenarnya. Tinggal pemangku kebijakan itu ingin mengambil mana sisi mana. Kalau kayak praktis hukum kayak kita ini, ya udah kita tinggalkan jalankan aturan, regulasi kan gitu. Betul. Cuman ada juga para praktisi yang mungkin hati nuraninya bergerak atau memang prinsip saya tidak bisa untuk mendampingi ini. Itu kan kembali ke individualis. Jadi terkait dengan kurang umur terus kemudian mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah di pengadilan. Ya memang betul itu. Jadi ya memang pertama adat kita itu masih tidak bisa menerima untuk orang apalagi perempuan itu menikah dalam usia yang cukup tua kan seperti itu. Dan adat tradisi nikah muda itu memang masih ada gitu kan. Jadi ya itulah. Terus kemudian yang kedua terkait dengan tadi jenengan bilang untuk menerima permohonan ya memang itu harus diterima. Selanjutnya hakimlah nanti yang akan menilai apakah ini sebenarnya layak atau tidak untuk dinikahkan kan seperti itu. Kemudian nanti muncullah penetapan untuk diperbolehkan menikah begitu Mas. Nah memang ini juga menjadi keprihatinan saya ketika anak yang masih usia dini kemudian apalagi kebanyakan itu mungkin belum tamat sekolah ya kan. Jadi ada hak untuk mereka itu mempunyai pendidikan yang layak, hak untuk menikmati masa kanak-kanak itu hilang gitu kan. Nah sebenarnya ini menjadi PR penting khususnya untuk para orang tua. Dan saya juga sebagai orang tua ya sebenarnya ya prihatin juga gitu loh. Ini harus diedukasi anak-anak kita itu supaya untuk jangan terburu-buru untuk menikah. Nah, pernikahan itu kan banyak. Misalnya ada akibat pergaulan bebas. Nah, akhirnya timbullah MBA gitu kan, Married by Accident. Nah ini juga diharapkan perannya yang paling penting adalah orang tua, yang kedua adalah pengetahuan tentang agama bahwa memang itu dilarang.
terus lingkungan. Nah, ini juga sangat berperan penting, menjadi penyumbang terbesar dan penentu bagaimana itu nanti tumbuh kembang anak-anak. Nah, diharapkan banyak faktor memang, Mas. Saya memang tidak setuju dengan pernikahan usia dini karena memang banyak faktor yang memang secara medis jelas bahwa resiko melahirkan ketika usia masih terlalu dini itu juga sangat tinggi. Segi kesehatan juga. Betul. Ya? Terus psikis. Apakah sudah siap menerima tantangan hidup yang kemudian kalau di awal tadi kita berbicara perceraian, akhirnya rumah tangga itu nggak enak. Iya. Nggak seperti di sinetron anaknya korbion gitu kan. Apalagi kalau sudah punya anak. Nah ini juga harus diedukasi untuk anak-anak itu supaya tidak berpikir enaknya hari ini saja, gitu kan. Tapi pada prinsipnya pernikahan itu adalah untuk kelangsungan hidup masa tua, keturunan dan ikatan yang kekal abadi. Ya mungkin yang ngetren kalau di daerah kan seperti itu. Yeah. Dan rata-rata yang mengajukan perceraian itu adalah ekonomi menengah ke bawah. Artinya memang yang paling penting adalah fondasi ekonomi. Itu ya tetap tidak bisa dipungkiri bahwa itulah yang menjadi dasar untuk kokohnya suatu rumah tangga. Ya memang itu adalah bukan satu-satunya alasan kan gitu. Tapi ketika itu sudah goyah, ya mungkin sebagian besar ikut terpengaruh. Dampaknya luas kan gitu.